Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, selamat Pak. Luar biasa. Allahu Akbar. Belum makan Pak. Makan lapar? Ya. Nanti kita makan bersama. Alhamdulillah. Ya nih Pak ya. Siap. Nanti kalau ada rezeki ya. Alhamdulillah anaknya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, siapa ketuanya di sini? Pak coba. Pak Ijo. Oke, Mas Pak Ijo tolong dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik anak. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak datang, siapa yang sakit, absen dulu. Budi Hartono. Mana? Budi Hartono. Jera. Oh iya. Budi dari mana? Budi. Terus. Leret Pak. Leret. Ya. Oke, siap. Mas Anton. Jera Pak. Dari mana? Asal. Sayangnya Pak. Kayangan. Oke. Oh, iya. Blok brand ya? Ya punya bebek Anton juga. Bayu Sataji. Pak, Dari mana Mas Bayu? dekat sini Pak, belakang masjid Pak. Oh iya. Mas Sugiono. Hadir. Mas Sugiono dari mana ini? Dari Jepang. Konoha, Pak. Di mana? Desa Konoha. Oh, Konoha. Ya. Dekat mana itu Konoha itu? Konoha. Dekat Konoha. Konoha. Di Konoha. Oh, atur. Atau Mangeng. Banyak sekali muridnya dia. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Jadi anak-anak sudah ada yang tahu apa itu kurban? Membunuh. Loh, kok membunuh? Menyembelih. Menyembelih? Memotong. Iya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita jelaskan. Belum dihapus Pak. Belum dihapus ya? Ini Pak, ketuanya Kita sih, kelasnya Pak. loh Pak. Oh ya, monggo. Dari kelas ya Pak. Ini kita kelasnya nih Kak. Kelas 24. Jujur nanti dulu ya. Ya, sudah, Pak. Oke, mantap. Kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Kurban dan akikah. Nah, sekarang kita bahas kurban terlebih dahulu. Kurban. Apa itu kurban? Ada yang tahu? Menyembelih. Nah, kurban menurut bahasa dari lafaz Oroba. koruba. Oruba. Apa itu koruba? Ada yang tahu? Dekat. Ya, benar, dekat. Wis, nilai dong Pak. Ya, nilai 10 nanti. Wis. Besar. Jadi dari menurut bahasa artinya dari bahasa koruba, dari lafaz koruba artinya dekat. Ya, dekat maksudnya ya nanti saya jelaskan. Ya,
Secara istilah artinya dekat. Nah, secara bahasa itu ya. Iya. Secara istilah artinya hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada kepada Allah. Makanya tadi di situ dari lafaz qurba yang artinya Dekat. Itu dari pengertian. Di pertama itu pengertian kurban. Dekat. Paham ini anak? Kalau belum paham mau tanyakan silakan. Paham, Pak? Paham ya? Oke. Oke. Kemudian kita lanjut hukum. Jadi kan ini oh ya siap. Ini dari sisi pengertian. Pengertian. Kemudian yang kedua yakni hukum kurban. Jadi apa hukumnya? Ada yang tahu? Sunnah. Sunnah. Sunnah bagi yang mampu. Ya. Jadi hukum kurban itu menurut jumhur ulama itu sunnah muakkad. Itu artinya sunnah muakkad. Itu menurut jumhur ulama. Sunnah ya. Sunnah. Nah, tetapi ada menurut ulama yaitu Imam Malik bahwasanya kalau kurban misalnya diniatkan, barangnya kamu beli kambing waktu kecil, nah nanti kalau besarnya dikurbankan, itu menjadi wajib hukumnya. Nazar berarti. Ya, Nazar. ya seperti nazar, semacam nazar. Kalau nazar itu kan wajib, misalnya kalau niat wajib nanti. Imam Malik ya. Ini satu ya. Nah, ini jadi wajib ya kalau punya niat dari kecil beli kambing misalnya atau sapi. Makanya setelah besar itu menjadi wajib. Pak, kurang kaya itu Pak. Mana? Imam Ali, Pak. Oh, iya. Imam Ali, Imam Bakso, Pak. Bukan Imam Khairi Pak. Hah? Oh, itu teman saya Imam Khairi. Oh, teman. Kalau Iya. yang satunya, Pak. Ya dulu teman. Oh, Imam Khairi itu guru di sekolah. Rektor sekarang dia. Iya, oh jadi rektor Pak sudah. Amin. Sukses. Iya, alhamdulillah. Itu tetangga Iya. pindah. Pernah diajar sama guru itu, Pak. Kalah. Agak gimana gitu orangnya, Pak? Iya. Oke, jadi itu memang perintah kurban itu memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Ininya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Jadi yang artinya sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari raya dan sembelihlah kurban. Sudah dijelaskan dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Mau tanya Pak. Ya, silakan. Dari Imam Malik tadi kan katanya kalau punya kambing dari kecil. Ya, Nah, dia sudah niat kalau besar itu mau di Boleh. hukumnya Wajib. wajib. Nah, bagaimana jika lupa? Pak? lupa. Hukum orang lupa kan? Ya, yang namanya lupa, Gak ada hukumnya. ya itu enggak dihukumi karena lupa atau Tidak apa apa-apa. bukan. Kan soalnya melihara dari Tetapi kecil. kita kalau namanya sudah berjanji Sudah ya, niat. sudah niat, ya gimana caranya ya harus diingat-ingat kan. Biasanya orang yang sering lupa itu suka makan kecopung. Lupa. Iya. Makan berutu Pak. Ya, beruduk. Enggak, berutu itu ada mito. Brutu wali. Oke, itu
hukum kurban. Jadi Kurban. ulama kurban. Oh, kurban ya. Jadi ulama itu sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah Muakkadah. Ya. Kemudian dari sini ada sudah paham semua kan? Oke. Lanjut lagi yakni tentang latar belakang terjadinya ibadah kurban. Jadi anak-anak ada yang tahu nggak kenapa kok kurban ini disyariatkan? Ada yang tahu? Belum Pak. Belum. Ya. Jadi ya, tunggu sebentar ya. Nah, kurban itu pertama kali disyariatkan yaitu dari Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Waalaikumsalam. Kok sadis gitu Pak? Hah? Anaknya dibunuh Pak. Loh, tunggu, jelaskan dulu ya. Nanti boleh bertanya. Jadi suatu ketika Nabi Ibrahim itu dia lama nggak punya anak. Jadi dia setelah menikah dengan Siti Hajar, lama nggak punya anak sampai umur dia tuh 80-an tahun. Jadi nggak punya anak. Dia meminta sama Allah, ingin punya anak. Nah, lahirlah anak yang dikasih nama Nabi Ismail. Nah, singkat cerita, Nabi Ismail itu sudah beranjak dewasa. Itu Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya dia disuruh menyembelih anaknya. Nah, itu. Jadi waktu dia bermimpi itu, mimpi pertama dia masih ragu. Kenapa? Mungkin dia kira ini hanya mimpi biasa dari setan. Soalnya kok nggak mungkin sekali kan, nggak logis loh, anaknya kok mau dibunuh, disembelih. Kan itu secara logikanya kan Nggak masuk. oleng makanya. Maka Nah, itu kemudian hari berikutnya dia mimpi lagi loh. Oh, ini mimpi lagi. Jadi dia ragu masih. Kemudian 3 kali lagi dia mimpi. Nah, percaya dia. Namanya kalau sudah 3 kali itu memang benar-benar mimpi yang nyata. Katanya dari Allah. Dari Allah. Jadi dia nunggu sampai mimpi 3 kali. Gitu. Nah, setelah dia mimpi itu, dia bicara sama anaknya, sama Nabi Ismail. Dia ngomong, "Weh anakku, Nabi Ismail, kok kamu mau nggak saya sembelih? Karena saya diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu." Nah, kata Nabi Ismail, "Wahai ayah, nggak apa-apa. Kalau memang itu perintah Allah, saya ikhlas." Dia ikhlas. Jadi kalau memang itu perintah Allah, saya ikhlas. Ikhlas ta'ala. Nah, kata Nabi Ibrahim, ya udah nanti kita langsung eksekusi katanya. Nah, itu ibarat ngomongnya begitu. Nanti kita eksekusi gitu. Nah, setelah itu dia bawalah ke sebuah bukit. Namanya bukit, ada yang tahu? Lomba. Belum. Bukit Govardhana. Iya, namanya Bukit Jabal Nur. Jabal Nur. Itu daerah mana itu Pak? Itu daerah Kewarafi tingkat Arab. Jabal Nur. Perhatikan pengertian ya. Ini apa tadi? Hukum. Ini aslinya hukum di sini. Biar jelas nanti. Jadi jadi dibawalah ke Bukit Jabal Nur. Nah, di sana ketika itu Nabi Ismail sudah siap, Nabi Ibrahim sudah siap. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu mau menggorok leher si Nabi Ismail, lalu digantikanlah oleh kambing yang sangat besar. Jadi kambing yang sangat besar, bagus, warnanya putih, bertanduk, sempurna. Itu kambing
yang paling sempurna. Kalau ditanya kambing apa yang paling sempurna, itulah kambing Nabi Ibrahim, karena dia langsung datang dari surga. Kambing yang didatangkan langsung dari surga. Nah, sejak itulah maka disyariatkannya kurban. Nah, kejadian tersebut itu merupakan sebuah mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Nabi Ismail itu hanya sesuatu ujian untuk Nabi Ibrahim. Nah, itu untuk mengukur sejauh mana cinta Nabi Ibrahim ini kepada Allah. Jadi itu sebagai ujian, bukan kok Allah tiba-tiba kok nyuruh orang menyembelih anaknya, kan nggak mungkin. Allah itu adil. Jadi itu tuh cuma sebagai ujian, sebagai ujian. Sanggup nggak orang ini diuji kan? Kalau sanggup, nah itu maka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih indah. Jadi kita harus berkorban dulu kan, baru kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Iya, Maka setelah itulah maka disyariatkannya untuk kita berkorban sampai sekarang ini. Nah, itu dari disyariatkannya korban. Tadi pembahasan yang ketiga. Mungkin anak-anak catat dulu mungkin biar Dewa. nggak lupa. Monggo catat dulu. Sudah? Bisa dicatat? Oke, kita lanjut pembahasan yang keempat. Ini sebenarnya bagusnya dikasih ini. Ya. Poin 1 tentang pengertian. 2, 3, 4. 4 itu adalah waktu dan tempat. Jadi untuk kurban itu ada waktu dan tempat tersendiri. Jadi bukan kita semata-mata kurban terus sembarang hari kita bisa, nggak boleh. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Nah, waktunya kapan? Ada yang tahu? Muharram. 10 kan? 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Jadi setelah sholat Idul Adha sampai pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi boleh nggak misalnya kita menyembelih setelah tanggal 13? Boleh. Tapi bukan kurban namanya. Ya, benar, itu termasuk bukan kurban tetapi sedekah biasa. Ya, sedekah. Lalu kalau misalnya sebelum tanggal 10 boleh nggak? Misalnya kan lebih awal lebih baik kan, misalnya awal itu lebih baik, boleh nggak kira-kira? Tidak boleh. Jadi memang di situ sudah dijelaskan bahwasanya harus setelah sholat id, setelah sholat id itu tanggal 10 Zulhijjah sampai batas akhirnya yakni sore hari pada tanggal 13 Zulhijjah. Itu waktu ya, waktunya. Waktu dari setelah sholat id. Sholat id. 10 sampai 13 Zulhijjah. J apa Z? Z ya. Zulhijjah.
Nah, di sini sudah dijelaskan juga dalam hadis yang berbunyi maka nadabaha qabla an tusolli falyatbah maka naha ukhra. Jadi apa artinya? Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan sholat, falyatbah maka naha ukhra, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Nah, ini artinya apa? Bahwasanya orang yang menyembelih hewan kurban itu sebelum sholat itu, maka dia wajib mengganti. Maksudnya harus ada gantinya kalau dia memang ingin kurban. Jadi yang tadi itu yang sudah dia sembelih itu nggak berlaku, bukan kurban lagi itu. Iya, kabut. Ya kan mungkin katanya ya Allah itu lebih baik, tapi salah seperti itu. Jadi memang nggak mengikuti iya, ajaran. kita harus ta'abud, ikut yang diperintahkan. Jadi sudah ditetapkan tanggal 10 sampai tanggal 13. Nah kemudian, nah itu tadi kan waktunya ya. Nah di sini ada tempat. Waktunya tadi ini tempat. Nah, kapan sih apa? Di mana sih tempatnya? Ada yang tahu? Belum. Bebas. Ya, bebas. Tapi yang disunahkan ada yang memang di sini disunahkan. Seperti hadis Nabi yakni karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbahu wa yanharu bil musalla. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Di masjidnya berarti Pak? Ya enggak. Jangan di dalam hutan. Oh iya. Jadi di area masjid. Misalnya kamu sholat Id di mana? Nah, di situ kan biasanya umum seperti itu kan? Ya. Iya. Jadi Di parkiran. Seperti itu. Biasanya di area musola atau masjid. Lapang. Lalu boleh nggak di lapangan? boleh. Apa-apa. Ada Kan ini cuma disunahkan. Jadi sunah itu boleh dikerjakan, boleh Tidak. tidak. Masalah. Jadi dikerjakan lebih baik. Itu tempat. Tulis dulu. Biar tidak. Area masjid lah ya. Masjid. Apa musola? Ini yang sunnah. Makan ya. Izin ke belakang Pak. Jangan lama-lama ya. Iya. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Mungkin masih bingung nanti. Kalau sudah clear nih, baru kita lanjut lagi. Catat dulu Pak. Apa catat dulu? Ya. Oke, monggo catat dulu. Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke, kita lanjut lagi ketentuan hewan kurban. Oke. Ini yang kelima ya. 4 dari 4. Ini 5. Ketentuan hewan kurban. Nah, jadi ketentuan hewan kurban. Jadi kalau kita kurban itu nggak boleh sembarangan hewan, sudah ada ketentuannya. Nggak boleh. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kurban itu harus hewan ternak. Nggak boleh hewan buas, buaya misalnya kurbankan. Macan. Iya. Boleh buaya. Tempatku itu Pak. Iya. Buaya semua. Isinya buaya semua ya. Iya. Krokodil itu apa? Jadi harus hewan ternak ya. Nah,
hewan yang dimaksud adalah, ada yang tahu apa aja itu hewannya? Ada. Mungkin. Ada nggak termasuk? Sapi pak. Sapi ya, sapi. Kerbau. Kerbau, terus Domba. ya domba benar. Terus kambing. Unta. Benar pas. Unta. Oke, unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Itu yang disyariatkan. Terus boleh nggak ayam misalnya? Ayam 100 ya. Nggak Di boleh. ayam yang sekiranya itu Beratnya. harganya mencapai 1 ekor kambing misalnya, kan sama ibaratnya. Boleh nggak? Nggak pak. Boleh. Karena. Nggak disyariatkan soalnya kan. Iya. Ini, jadi kita harus manut, taat apa yang diperintahkan itu ya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi baju pak. Itu tadi ya. Unta, sapi, sapi dulu nih. Bisma Ya, ya. nggak lupa. Unta, sapi, kerbau, domba, kambing, dan domba. Nah, ini tadi ya. Hewan-hewan yang disyariatkan. Pak tanya Pak, Ya, kalau semisal ada sapi Pak, ya. main sama anjing Pak. Main apa Oh itu? enggak. Maksudnya main Jangan gimana sama nih? anjing. Maksudnya? Maksudnya itu hubungan itu gitu Pak. Sama hewan selainnya. Kan Kawin jadinya- silang gitu, Pak? Heeh. Terus akhirnya tuh keluar anak yang anaknya itu kepalanya sapi, terus badannya itu hewan yang lainnya. Itu gimana Itu Pak? nggak boleh. Oh enggak boleh. Karena itu termasuk tidak sempurna. Nah. Tidak sempurna. Itu termasuk campuran kan? Iya, Kepala apa tadi? Kepala babi. Enggak Pak. Banteng pak. Banteng. Banteng Iya, ya. sama Banteng merah. Oh sama kuda. Mau dikasih nama apa itu? Kambing ya bukan kambing kan? Banteng bukan banteng. Tapi kan masih ada darahnya Pak. Caranya Kambing memang kambing. Kambing banteng. Nggak boleh. Boleh ya. Jadi dia harus sempurna. Ya kambing dengan jangan kambing kepala unta. Bingung nanti. Kambing perjuangan. Kambing nggak unta. Biasanya kerbau Pak. Jadi itu tadi ya. Mandi di lumpur sama babi. Unta, sapi, kerbau, kambing dan domba itu hewan-hewan. Nah, kemudian hewan tersebut ada syarat-syaratnya. Jadi enggak sembarangan ya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah cukup umur. Well. Ya harus cukup umur dulu. Masa belum cukup umur mau nikah kan nggak logis ya. Banyak sih pak. Tapi belum balik gimana nanti masih kayak anak. Ini banyak. Sudah ready. Bapaknya udah pak. Saya alhamdulillah sudah anak saya 2. Alhamdulillah. Istri namanya Dapat dua. sekarang mana pak? Saya dekat sini lah. Sampai kuburan ya Pak? Warung. Alhamdulillah. Dekat berarti pak sama rumah saya. Sampai kuburan, Pak. Sampai kuburan ya Pak? Iya, nanti boleh main-main ke sana nanti ya. Siap Iya pak. Pak. Rumahnya di mana Pak? Sampai kuburan depannya itu saya jual. Oh yang ada Oh, ada tali itu pak ya. Ya, nanti kalau pengen beli bensin ya. Berarti saya. Ya, gratis bayar. Oh bayar. Pilih siapa? Jadi kalau pengen main-main ke rumah silakan ya. Iyalah. Oke. Siap. Nah, nanti kita lanjut lagi tadi ya. Iya pak. Materi lagi pak. Tadi cukup umur. Kemudian tidak cacat. Oh. Tidak cacat. Cacatnya jangan ke Mas. Loh, iya. Setelah mental Studio mana itu pak? tidak cacat harus sempurna. Ini mentang-mentang kita naik kurban kok kita pilih yang paling buruk, pilih yang paling murah, itu nggak Iya, boleh. Pak. Lu pemudi. Berarti harus yang paling bagus Pak ya. Iya, kalau bisa yang paling bagus. Masa kita mau kurban pilih-pilih yang paling jelek kan ya? Biar murah. Ya biasanya orang-orang itu pilih-pilih pak. Pak. Itu namanya masih ada rasa tidak ikhlas. Nah. Itu Pilih-pilih. kita kurban itu harus ikhlas. Kurban. Nanti Allah insya Allah akan memberikan jauh yang lebih baik. Baik. Tidak ikhlas. Dengan Ya. berarti kalau kan fisik. Pak katanya hewan kurban itu buat tunggangan kita di akhirat benar apa enggak Pak? Loh itu sebagian orang ada yang mengatakan seperti itu kan, sebagai tunggangan nanti untuk menuju Sirotol mustaqim. Nah, Naik Jadi kambing. secara kita kalau kita pikir secara logika, nggak masuk. Nggak kuat. Badan saya berat tuh ya, pak. Apalagi nanti kalau itu pak.
Korbannya sapi ya cuma berapa Iya, orang? soalnya kan kalau Sapi tumpang-tumpang. kalau sapi katanya kan 7 orang, mas naiki 7 orang kan secara logika ya. Iya, tapi itu di luar salah. Kompleks lah. Ada yang mengatakan itu ada ya. Nah, tadi tidak caca, misalnya pincang, kurus atau lagi sakit ya, kambing sakit nggak boleh. Kakinya 6. Nah, nanti kambingnya sakit corona, jadi kita kena Corona. Bisa. Nanti kita di akhirat kena corona. Kasihan kan di akhirat. Saya yang di surga kena bahaya. Jadi Nggak jadi maksudnya. kalau kena semua bahaya nanti di surga. Ya kan saya namanya Siapa siapa? penghuninya? Iya. Surga pakai vaksin. Di surga mati lagi. Pakai vaksin. Jadi tadi tidak sakit. Nah, di sini ada ketentuannya tadi kan harus cukup umur. Nah, kalau kambing ini apa ya? Kambing. Dia harus minimal harus berumur satu tahun. Ini kalau kambing 1 tahun. Dia harus minimal harus harus 1 tahun. Jadi Belum bisa jalan tuh, Pak. apa? Bisa. Oh, itu Kalau hewan, Mas. kalau hewan. jadi nggak boleh kita kurang dari 1 tahun. Masih kecil, masa kita masih korban kecil kan ya. Gimana? Nantinya masih kecil. Bagi-baginya nanti kan orangnya mana? Kemudian, oh ya, ini tadi kambing biasa itu. Nah, gimana kalau kambing kan ada kambing Arab namanya. Wah. Jadi ini kalau kambing biasa harus minimal 1 tahun. Tapi kalau kambing luar, kambing Arab ya, Etawa. nah itu boleh kurang dari 1 tahun boleh. Karena visinya sudah besar. Karena Besar-besar sih orang-orang orang-orang. luar itu besar-besar. Iya. Jadi kalau orang Indonesia itu ya tahu sendiri kan. Iya, Pak. Kambing kan? Iya, paham, Pak. Gede yuk. Kambing. Iya. Bukan keluar, Mas. Ya kan. Belut. Kemudian unta. Nah, beda lagi. Unta. Rasa unpo. Jadi kalau unta berapa? Dan tahu? 5. 2,5. Benar, Mas ini siapa lupa ini? Mas Sugiono benar 5 tahun. Ini unto 5 apa? tahun. Tapi belum unto Kalau lah. unta 1 tahun itu masih Dia kecil. kecil. Tapi unta yang besar sebenarnya. Belum pernah lihat, Pak. Hah? Belum pernah Nanti lihat. main ke rumah nanti kawan. kita- Ada. Ada yang unto. Ada tigo. Itu biasa bahasa Lembang. Tigo. Oke. Tigo. Oke, lanjut kita. Unta jadi 5 tahun. Itu unta ya. Kemudian Kalau sapi, Pak. ya bener. Sapi. Perang sapi. Kerbau. Sapi. Sapi ya. Ya. Ya, sapi itu, Pak. Ya. Sapi. Sapi berapa? Ada yang tahu? 3. 3. 2,5. 2. 1. 2. Nah, sapi 2. Nomor rekeningnya nanti saya kirim Pak ya. Siap. Nanti Paham, Bapak Pak. transfer. Oke. Sapi jadi sapi itu Sapi 2 lah. tahun. Sapi lah. Sapi lah. Itu apa? Kurang batasnya ya. Boleh. Jadi beban itu. Kalau sudah melewati batas itu, gitu ya. Itu tadi ketentuan hewan-hewan. Ada yang paham? Coba. Sudah, Pak. Coba. Mungkin catat dulu ya. Ya. Nanti nggak lupa. Ya silakan catat. Oke, sudah? Ya. Oke, kalau sudah. Nah, di sini jelaskan bahwasanya 1 ekor
kambing atau domba itu hanya untuk satu orang yang berkurban. Jadi satu ekor domba atau kambing itu ukurannya untuk satu orang. Tuh kalau, nah, tapi kalau sapi itu untuk tujuh orang. Oke, sini ya, sini ya. Oke, kambing. Kambing itu satu untuk satu. Nah, sapi atau unta ya, sama unta dibuang sini jadi untuk Yang mana? atasnya ada untu. Mana? Kambing satu untu. Oh iya. Iya ya. Mana tak? Kayaknya apa? Untuk ya, kayak Untu ya. untuk sapi. Iya, Mas. Untuk 7. Nah. 1 untuk 7. 7 nah ini. Untuk lagi Pak. Iya. Saya tuh kebiasaan dia pakai ini. Untuk. Itu bahasa saya seperti itu. Buka ya. Jadi boleh nggak misalnya kalau sapi itu untuk 12 orang misalnya. Unta kan besar, 12 orang boleh nggak? Tidak. Tidak. Boleh. Sangat tidak. Nah, ini ada ketentuannya seperti itu. Kalau sapi untuk 5 orang boleh nggak? Nah, tadi kan lebih banyak, kalau ini lebih dikit boleh nggak? Boleh. Boleh. Biar nggak desaan, Pak. Nah, Itu satu orang. nggak apa-apa kalau mampu ya. Kalau mampu menghabiskan. Kira sapi itu harganya? Ini mahal sekarang tapi Kemarin ada promo. Sapi. 212. Beli satu berarti satu. Harganya memang. Harganya 2 M. Biar dong. itu jadi ya, jadi satu kambing atau domba itu satu untuk satu, sedangkan sapi dan unta itu satu untuk 7 orang. Kemudian yang keenam, pemanfaatan daging kurban. Pemanfaatan ini bagi 4, 5. Kita hapus dulu ya. Udah dijelaskan kan? Yang atas Pak dihapus. Oh, yang atas aja ya? Iya. Oke, yang atas ya. Oh. Oke, 5 kan? Kita lanjut 6. 6. Kemanfaatan dari kurban. Kemanfaatan. Jadi bagaimana? Apa caranya memanfaatkan daging kurban? Bagaimana? Ada yang tahu nggak? Belum, Pak. Belum ya? Jadi daging kurban itu sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, itu yang masih mentah ya. Nah, berapa sih pembagiannya? Tahu nggak? Ada yang tahu? 2/5 on. Ayo, ada yang tahu? 2 on setengah. Salah. Jadi bentar. Oke. Jadi pemanfaatannya itu 1/3 buat yang Kurban. Kurban. Sisanya buat 1/3 buat yang nyembelih. Fakir miskin. Bener itu Mas Budi. Berarti Fakir miskin. Masih lama kah Pak? Fakir miskin. Fakir miskin. Miskin ya? Miskin. Miskin. Tim. Miskin. Miskin. Biar kelihatan banget. Miskin. 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 Nah, ada lagi di sini 1/3 buat. Ayo, ada yang tahu? Buat masyarakat. masyarakat tetangga Amil. keluarga Keluarga. yang Nyembelih. berpartisipasi dalam pemotongan Panitia. Panitia. Ya, ini disimpan. Loh, Di situ dimanfaatkan nantinya itu diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Itu disimpan.
Tapi kalau saya ya, kalau Biasanya saya kan langsung dihabisin Iya. satu hari itu. iya sebenarnya seperti itu. Nah di sini ketetapannya di situ yang sepertiga itu untuk disimpan. Nah itu diberikan kepada tetapi kalau kita ya kalau kita berkorban ya mestinya ini nggak usah kita pakai. Itu apa kita simpan buat apa? Kan itu berguna Iya. semuanya. Itu punya siapa? Iya. Ada. Nah ini pun kalau secara orang yang berpikir lah, ini buat apa yang berkorban ambil sedikit aja nggak apa-apa, syaratkan ibaratnya. Pengen. Nah, Biasanya nah, ngambil pengen. Yang enak awak. Iya. Islam Nusantara. Biasanya ngambil hatinya juga. Nah itu Hati udah nongol. bukan di Nah, teman-teman tapi kita. enak. Teman-teman kita yang berkorban, kita ngambil banyak, nggak ya, bagus seperti itu kan, serakah namanya. Kita yang berkorban, hatinya buat kita. Iya. Yang lainnya kasih hati, Itu tuh. kepala. Nah, itu Iya. pemanfaatannya, oke? Biasanya bagaimana? Kemudian, nah, ini saya hapus dulu ya, sudah kan sudah catat ini? Sudah. Oke. Apa saja Pak? Waktunya masih lama ini ya? Orang Orang tua. orang Oh, Pak. ya, apa? Percepat, biar Waktunya pas. ringkas ya. Tadi pemanfaatan sekarang sunnah 7 ya, itu sunnahnya. Sunnah. Jadi ada sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah dalam menyembelih itu ada ketentuannya. Nah, yang pertama sunnahnya adalah membaca Niat. Bismillah. Minimal. Niat tadi segalanya. Kita tuh apa harus niat. Bismillah dulu. Niat. Terus. Kemudian yang kedua Baca salam. kita solawat ya. Bawa golong nggak Pak? Bawa dong. Gimana kita menyembelih nggak bawa golong? Pakai tangan bisa. Kan bisa minjem Pak. Oh ya, bisa minjem. Orang tapi. Kemudian untuk Sebelum kamu menyentuh. sunah-sunah yang lainnya itu apa seperti dihadapkan ke kiblat, seperti menggulingkan hewan, ya, memang harus digulingkan. Iya. Secara Kalau logis berdiri memang harus kan- digulingkan. Kalau berdiri gimana? Kalau onta enggak Pak. Pakai itu. Langsung Ya. Ya sesuai daerah sih. langsung potong. Kemudian kalau tadi niat ya, catat dulu nggak apa-apa. Jangan buru-buru ya. Iya. Lapar Pak, belum makan dari pagi, belum sarapan. Satu niat. Dua membaca takbir. Oke baik anak-anak, tadi sampai sunnah ya. Tadi maaf ada kendala sedikit. Oke. Lanjut lagi. Yaitu yang ke sunnah 7. Sunnah. Jadi menyembelih itu ada sunnah-sunnahnya, tidak hanya menyembelih sembarangan, jadi ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama membaca Bismillah itu harus. Jadi kita untuk ibadah itu apa harus dengan niat, niat. Pertama niat membaca Bismillah, kemudian sholawat, kemudian yang sunnah-sunnah yang lain adalah mengarahkan binatang ke arah kiblat. Itu sunnah-sunnahnya. Kemudian sunnah yang kedua adalah membaca takbir. Ini yang pertama Bismillah. Kedua membaca takbir. Nah, yang ketiga ada yang tahu yang ketiga? Yaitu membaca doa yang diajarkan Nabi. Singkat saja ya. Tinggal berapa menit lagi waktunya? Tinggal 5 menit Pak. Oh ya, ini Bapak tinggal. Nah, kemudian yang terakhir adalah jadi yang keempat itu orang yang berkurban itu harus hadir. Misalnya dia berkurban, tapi dia tidak berani menyembelih sendiri, harus hadir dia, harus menemani itu. Sunnah-sunnahnya. Doanya saya tuliskan ya, nanti bisa dihafal dan tidak bisa tahu. Jadi doanya Allahumma Akobal Muhammadin jadi Muhammad wa Ali
Muhammad. Muhammad min ummatin Muhammad. Oke, ini doanya nanti bisa dihafal anak-anak ya. Dihafal nanti kamu bisa mengajarkan doa itu. Nah, yang terakhir, ini adalah hikmah. Nah, hikmah. Mantap ini, mantap. Ya, jadi ada hikmahnya. Akhir ini. Hikmah di mana, Pak? Dekat rumah saya. Itu apaan? Hikmah. Nah, jadi hikmahnya di sini sangat banyak. Contohnya yang pertama apa? Ya di sini ada pembagiannya. Hikmah bagi yang kurban, ada juga hikmah bagi yang menerima, dan ada hikmah bagi yang umum. Jadi langsung saya Bapak bacakan. Yang pertama, hikmah bagi yang berkurban adalah menambah kecintaan kepada Allah. Oke, yang kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang diperlukan bersama. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Jadi kita syukur kita dapat rezeki, dan bersyukur dengan cara salah satunya adalah dengan berkurban. Oke, yang keempat, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Jadi kurban itu kan sama-sama merasakan, jadi solidaritasnya. Oke, kemudian hikmah bagi menerima kurban. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, menambah keimanan kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bertambah semangat dalam hidupnya. Jadi orang yang dikasih kurban itu semangat ya. Mungkin nggak pernah makan daging, dia kasih daging, semangat ya. Nah, yang terakhir sekali adalah bagi kepentingan umum. Jadi yang pertama adalah memperkokoh tadi persaudaraan, karena ibadah kurban itu melibatkan semua lapisan masyarakat. Jadi tidak ada membedakan di situ. Ada walaupun ada yang kaya, yang sedang miskin, itu tidak ada perbedaan. Semua Sama. Oke, dan yang terakhir, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Yaitu, jadi yang mampu ya kurban, yang kurang mampu ya nggak apa-apa, sabar dulu, mungkin nanti Dari masa kan? ya, betul. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Gimana? Sudah? Ya. Oke ya. Berhubung juga waktu sudah habis, jadi mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat. Amin. Jadi sebelum kita tutup, lebih baiknya dibacakan doa oleh saudara Wahyu. Monggo, Wahyu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika